Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Alhamdulillah, pada mata kuliah Fisika Farmasi kali ini kita akan belajar materi tentang indeks bias. Apa itu materi indeks bias dan manfaatnya dalam farmasi serta kegunaannya? Mari kita simak videonya sampai akhir. Siapkan buku catatan kalian. Baik, pada slide ini ada dua buah gambar. Ya, yang pertama ini fenomena sendok yang tampak bengkok ketika di dalam gelas berisi air. Nah, ini fenomena apa ya? Mungkin kalian sudah tahu. Oke, dan di sebelah kanan ini adalah gambar alat yang namanya handheld refractometer. Handheld refractometer ini ada kaitannya dengan fenomena yang di sebelah kiri ini. Kira-kira fenomena apa yang mendasari gambar ini ya? Coba kalian ingat-ingat lagi materi yang pernah kalian pelajari waktu SMA dulu. Baik, kita lanjutkan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian indeks bias, menjelaskan faktor-faktor indeks bias, dan yang ketiga menjelaskan manfaat indeks bias dalam farmasi. Yang keempat adalah menentukan metode dan alat ukur indeks bias, dan yang terakhir melakukan perhitungan sesuai rumus indeks bias. Baik, di bagian ini kita belajar kembali mengenai hukum pembiasan ya, atau hukum Snellius, yang mana nomor 1, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. Nah, di sini ada gambar. Kalian bisa lihat diagramnya ketika sinar datang dan sinar bias itu terletak dalam satu bidang datar. Nah, ini ada medium 1, ini medium 2. Masing-masing medium ini ya berbeda kerapatannya ya. Dan yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan yang tetap. Artinya perbandingan nilai sinus theta I sudut datang dengan sinus theta R itu bilangan yang tetap. Bilangan yang tetap ini disebut dengan indeks bias. Sehingga walaupun ini kita ubah-ubah sudutnya, nanti perbandingannya tetap antara sinus sudut datang dengan sinus sudut bias yang disebut dengan nilai indeks bias. Hukum Snellius ini bisa dituliskan seperti ini ya. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Di mana 1 untuk medium 1 dan 2 ini untuk medium yang kedua. Oke. Berikutnya pengertian indeks bias. Apa indeks bias itu? Menurut Farmakopedia edisi keempat, indeks bias merupakan perbandingan cepat rambat cahaya dalam vakum dengan cepat rambat cahaya dalam zat tersebut. Ini bisa dituliskan N sama dengan C per V ya, di mana C itu cepat rambat cahaya dalam ruang vakum. Nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini nilai pendekatan ya. Dibagi dengan V. V di sini adalah cepat rambat cahaya dalam zat tersebut. Indeks bias dapat juga didefinisikan sebagai perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias seperti pada slide sebelumnya, atau N sama dengan sin I per sin R. Pada fenomena pembiasan ya, dimana cahaya merambat dalam dua medium berbeda dengan kerapatan yang berbeda. Ketika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, di situ terjadi panjang gelombangnya ini lebih pendek akibat ya karena kerapatan mediumnya, sehingga panjang gelombangnya semakin pendek. Akibatnya adalah cepat rambat cahayanya itu menurun. Kelajuan akan turun sebesar suatu faktor yang ditentukan atau karakteristik bahan yang dinamakan sebagai nilai indeks bias. Baik, di sini ada 3 peristiwa pembiasan pada dua medium yang berbeda kerapatannya atau indeks biasnya ya. Di sini ada gambar yang A. Jadi ketika cahaya masuk ya dari media atau zat dengan indeks bias yang lebih besar ke lebih kecil atau yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahaya atau sinar yang masuk itu dibiaskan mendekati garis normal. Nah, ini masih ingat ya materi SMA dulu. Ketika cahaya merambat dari medium yang lebih rapat ke kurang rapat, ini gambar yang B, maka cahaya dibiaskan menjauhi garis normal, sehingga ini theta A kurang dari theta B. Ketika cahaya tegak lurus ya garis atau sejajar dengan garis normal, maka tidak akan dibiaskan, tidak akan direfraksi. Jadi refraksi itu pembiasan sama ya. Jadi refracted itu artinya pembengkokan. Jadi cahaya yang dibiaskan, dibengkokkan ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatan atau berbeda indeks biasnya. Seperti tampak pada gambar ini. Nah, ini ketika ada sedotan ya, kenapa kok tampak bengkok? Sama halnya seperti sendok dalam gelas air tadi ya. Kenapa kok tampak bengkok? Lah, ini karena ada peristiwa pembiasan.
Ini dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Contohnya di sini ada dari udara ke air, di mana air punya indeks bias 1,33. Sehingga tampak di sini sedotannya bengkok ya. Nah, ini bengkok. Ini bisa dilihat cahaya atau gambar yang diterima oleh mata ini seakan-akan ada di sini. Padahal nyatanya ini lurus ya, tapi kelihatan bengkok. Berikutnya kita akan belajar mengenai simulasi pembiasan cahaya. Baik, di sini adalah simulasi dari refraksi atau pembiasan cahaya. Yang atas materialnya udara, yang bawah materialnya adalah gelas, di mana gelas punya indeks bias 1,5. Dari medium yang kurang rapat, indeks biasnya 1, ke medium yang lebih rapat, indeks biasnya 1,5 dibiaskan mendekati garis normal. Sekarang coba kita balik, misalkan ini air, kemudian yang atas ini adalah gelas. Nah, kita lihat di sini, ya dibiaskan menjauhi garis normal. Dan walaupun ini kita ubah-ubah, sudut datangnya kita ubah-ubah, maka tetap perbandingannya indeks biasnya tetap ya, tidak berubah. Karena indeks bias itu merupakan sifat fisik dari suatu bahan. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai indeks bias suatu bahan. Oke, yang pertama adalah suhu ya. Jadi semakin tinggi suhu, massa jenis akan semakin rendah karena adanya pemauan volume. Dengan massa jenisnya semakin rendah, cairan menjadi kurang padat dan kurang kental. Akibatnya apa? Cahaya bergerak lebih cepat dalam medium. Hal ini menghasilkan nilai indeks bias yang semakin kecil. Jadi hubungannya adalah semakin tinggi suhu, indeks bias semakin kecil. Kemudian yang kedua adalah tekanan. Semakin besar tekanan, maka kerapatan molekul dalam zat atau sampel semakin rapat. Akibatnya indeks bias zat atau sampel semakin besar. Berikutnya adalah density atau kerapatan atau massa jenis. Semakin besar kerapatan zat, maka kerapatan molekul dalam zat atau sampel tersebut semakin rapat, sehingga apa? Indeks bias zat atau sampel akan semakin besar. Berikutnya, kekentalan atau viskositas. Semakin kental atau viskositasnya semakin tinggi, maka indeks bias zat akan semakin besar pula, sehingga kecepatan cahayanya karena zatnya semakin kental akan semakin rendah. Analoginya kalau kita berjalan dari tol kemudian jalan di jalan yang rusak, maka kecepatannya akan menurun ya. Berikutnya adalah konsentrasi larutan. Semakin besar konsentrasi larutan, maka indeks bias semakin besar. Ya, konsentrasi kelarutan ini nanti ada hubungannya dengan massa jenis juga ya. Karena semakin besar konsentrasinya, akibatnya apa? Massa jenis larutan juga akan semakin besar. Artinya semakin banyak molekul-molekul yang ada di dalam larutan tersebut, akibatnya indeks biasnya juga akan semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah panjang gelombang cahaya. Ya, indeks bias menurun seiring dengan bertambahnya panjang gelombang cahaya. Biasanya cahaya yang digunakan dalam pengujian indeks bias itu menggunakan cahaya natrium pada panjang gelombang 598 nanometer. Panjang gelombang tersebut merupakan panjang gelombang dari cahaya monokromatik. Jadi kalau menggunakan cahaya yang polikromatis seperti cahaya putih, nanti akan mengalami dispersi cahaya. Nah, di sini adalah tabel indeks bias dari berbagai macam zat. Ya, bisa kalian lihat di sini ya, semakin tinggi kerapatannya maka indeks biasnya juga akan semakin tinggi. Solid atau padatan pastinya punya massa jenis atau kerapatan yang lebih daripada gas ya. Kita lihat udara atau gas di sini punya indeks bias 1,000 sekian. Kemudian cairan air punya indeks bias 1,3. Gliserin 1,47 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah solid mulai dari kaca, kemudian diamond ya, dia punya indeks bias sampai 2,419. Oke, kalau divisualisasikan dalam bentuk grafik, di sini ada hubungan ya, hubungan yang linier ya antara kerapatan density dengan nilai indeks biasnya. Artinya ketika kerapatan zatnya itu semakin tinggi, makin bertambah, maka diikuti pula dengan indeks bias yang juga semakin tinggi. Baik, berikutnya adalah indeks bias dalam farmasi. Jadi indeks bias ini sangat erat kaitannya dalam farmasi, terutama yang pertama adalah untuk menilai sifat dan kemurnian suatu zat, salah satunya yang berupa cairan ya. Kemudian mengetahui konsentrasi gula atau biasanya disingkat dengan TSS, total soluble solid ya, total padatan yang terlarut dalam larutan. Biasanya disingkat dengan persen Brix. Digunakan untuk mengukur kadar gula misalkan dalam larutan seperti bir, madu, buah, dan lain-lain. Berikutnya mengetahui konsentrasi obat, berapa kadar obat dalam suatu larutan, kemudian mengetahui kadar zat dalam yang diekstasikan dalam pelarut. Oke, di sini indeks bias sangat luas dimanfaatkan dalam aplikasi
di dunia industri. Dalam industri farmasi dan rumah sakit contohnya, digunakan dalam uji identitas, kontrol kemurnian, penentuan konsentrasi bahan baku, produk setengah jadi dan produk akhir, dan memeriksa obat untuk farmakope. Kemudian di rumah sakit bisa digunakan untuk analisis sekresi tubuh. Ini contohnya yang bahan-bahan yang dianalisis seperti obat-obatan, larutan infus, sediaan dialisis, serum darah, urin, dan lain-lain. Juga di industri yang lain seperti industri kimia, industri gula, dan industri minuman. Contohnya pada industri minuman ini pada pembuatan bir ya, pembuatan anggur, ini juga menggunakan pengukuran indeks bias ya untuk mengukur kualitas produknya. Nah, ini contoh penggunaan indeks bias untuk mengukur kematangan buah. Jadi buah itu sebelum dipanen, sebelum dijual harus diukur kematangannya. Dengan cara apa? Dengan cara diukur berapa persen Brix-nya. Jadi persen Brix itu adalah kadar gula dalam minuman atau dalam buah. Biasanya para petani nanti akan melihat kira-kira kalau sudah memenuhi tabel ini ya, misalkan di sini apel dikatakan bagus, good, itu juga jika punya persen Brix 14 ya, maka nanti diukur menggunakan alat yang namanya refraktometer. Karena semakin matang buah itu maka apa? Kadar gulanya juga akan semakin tinggi. Biasanya lebih enak ya, akan lebih enak kalau persen Brix-nya itu tinggi. Di sini ada tabel untuk masing-masing buah, contohnya ini avokat, kemudian pisang, blueberry, dan lain-lain. Oke, jadi apa persen Brix itu? Saya ulang kembali bahwa persen Brix ini adalah ukuran dari total padatan terlarut ya, atau TSS. Dalam buah, total padatan terlarut terdiri dari gula ya, yang dapat berupa monosakarida, disakarida, dan lain-lain, asam organik seperti asam sitrat, malat, tartar, dan lain-lain, asam amino terlarut, dan semacam lain seperti lemak, mineral, alkohol, flavonoid seperti vitamin A, vitamin C, dan lain-lain. Berikutnya adalah alat ukur indeks bias ya. Tadi kita sudah singgung di awal, ada namanya refraktometer ya. Refraktometer itu macam-macam ya, fungsinya juga macam-macam. Nah, yang pertama adalah ada hand refraktometer. Jadi refraktometer yang digenggam menggunakan tangan. Refraktometer hand atau portable Brix meter merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya konsentrasi gula, garam, atau kadar air dalam larutan. Jadi bisa mengukur apa? Gula, garam, atau kadar air dalam larutan. Satuannya adalah persen Brix. Nah, ada dua tipe yang kita punya di sini. PRA yaitu untuk mengukur persen Brix dari 0 sampai 32%. Kemudian PRF untuk persen Brix dari lebih dari 32%. Biasanya ketelitiannya adalah 0,5% ya. Kelemahannya untuk tipe portable ini atau hand refraktometer adalah yang pertama menggunakan cahaya alami atau cahaya putih. Jadi cahayanya bukan cahaya dari lampu, jadi cahaya alami. Sehingga apa? Kalau cahaya alami itu cahaya putih akan mudah terdispersi menjadi cahaya-cahaya yang lain, bukan cahaya monokromatik. Kemudian tidak ada cara untuk mengontrol suhu karena indeks bias juga dipengaruhi suhu, maka tidak bisa dikontrol pada alat ini. Kemudian yang ketiga, cahaya harus ditransmisikan oleh sampel. Nah, pada gambar ini adalah contoh refraktometer yang tipe PRF ya, 0 sampai 90% Brix. Nah, di sini ini bagian-bagiannya. Kita lihat di sini ada prisma, ini adalah plat ya. Plat untuk menaruh sampel di sini. Kemudian di sini ada skrup untuk kalibrasi, kemudian di sini ada rubber grip untuk pegangan tangannya, kemudian itu untuk mengatur fokus di sini. Kemudian ini adalah eyepiece-nya. Oke, di sini adalah penampang dari tampilan ya. Kalau kita lihat nanti di eyepiece-nya ini akan seperti ini. Jadi akan muncul batas warna biru putih seperti ini ya. Maka batas ini kita ukur berapa skalanya. Seperti pada contoh di sini. Di sini adalah skalanya adalah 76% Brix. Berarti sampel tersebut punya kandungan atau konsentrasi gula sebesar 76%. Ya, selain itu di sini juga ada water percent, artinya ini kandungan air dalam larutan. Kemudian B di sini adalah untuk salinitas atau kadar garam. Berikutnya adalah refraktometer tipe ABBE ya. Jadi refraktometer ABBE ini untuk mengukur indeks bias cairan
atau padatan dalam cairan atau serbuk dengan indeks bias dari rentang 1,3 sampai 1,7 ya. Jadi dari persen break 0 sampai 95%. Keuntungannya adalah refraktometer ini lebih akurat karena punya ketelitian 0,1% breaks ya. Dan sumber cahaya yang digunakan adalah sumber cahaya yang monokromatik. Jadi sudah ada sumber cahayanya sendiri di sini menggunakan sinar dari zat natrium pada panjang gelombang 598 nanometer. Ya, ini bagian-bagiannya. Ini ada eyepiece-nya. Kemudian ada knob untuk mengatur maju mundurnya, kemudian ini ada prismanya di sini untuk menaruh sampelnya, kemudian ini untuk knob untuk memutar ya, memutar indeks bias supaya bisa terukur. Jadi nanti tampilannya di eyepiece akan seperti ini. Jadi ada batas gelap terang. Batas gelap terang ini harus pas di tengah-tengah dari crosshair nih ya. Crosshair nih yang silang ini ya. Jadi harus pas di tengah-tengah. Kalau sudah pas di tengah-tengah batas gelap terangnya, maka kita baca nilai indeks biasnya yang terukur pada skala di sini. Dan kita pada penggunaan ABBE ini menggunakan listrik ya, karena harus ada lampu yang dihidupkan di sini. Karena sumber cahayanya bukan sumber cahaya alami, tapi sumber cahaya dari lampu natrium. Oke. Ya, ini sekilas mengenai cara kerja dari handheld refraktometer ya, yang portable. Jadi refraktometer itu menggunakan prinsip pembiasan ya. Jika sampelnya merupakan larutan dengan konsentrasi yang rendah, maka yang terjadi adalah sudut refraksi akan lebar dikarenakan perbedaan sudut refraksi dari prisma dan sampel yang besar. Bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk konsentrasi yang rendah, low concentration ya. Di sini kita lihat di sini sudut biasnya akan lebar. Kemudian untuk konsentrasi yang tinggi, konsentrasi larutan yang tinggi, nah ini bisa lihat batasnya di sini tinggi mendekati 90, maka dia punya sudut bias yang kecil ya, small reflex angle. Nah ini sangat kecil sekali. Nah ini di sini. Batas gelap terang di sini kan kelihatan ya, ada batas gelap, ada batas terang. Ini akibat dari cahaya yang tidak dibiaskan melewati sudut kritis dari prisma. Jadi kalau melewati sudut kritis itu cahayanya tidak bisa melewati prisma ya. Di sini ini sudut kritisnya, maka di sini tidak ada cahaya, di sini ada cahaya. Maka yang gelap itu tidak ada cahaya, yang terang itu berarti cahaya bisa masuk atau dibiaskan dalam prisma tersebut. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini, gambar penampangnya dari samping ya. Ini ada prisma. Bila ini ada tempat sampel di sini, ini sumber cahaya alami masuk ke sampelnya, dibiaskan, kemudian masuk ke prismanya lagi, dibiaskan hingga menuju ke pembacaan skala. Nah, nanti yang di sini gelap, yang di bawah adalah yang terang. Nanti tampilannya seperti ini. Dan kita membaca skalanya adalah dari tanda batas gelap terang tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara menggunakan hand refraktometer ya. Oke, yang pertama kita kalibrasi dulu. Refraktometer itu menggunakan Aquades. Kemudian setelah kita kalibrasi, berarti akan nilainya harus 0. Setelah dikalibrasi menjadi 0 tanda batasnya, kemudian kita bersihkan menggunakan tisu ya. Kemudian kita teteskan sampelnya, kemudian kita ukur dan kita baca berapakah nilai dari persen breaks-nya. Di sini adalah tabel persen breaks dan konversinya. Jadi dari persen breaks yang diperoleh pada hand refraktometer, maka nanti akan dikonversi menjadi nilai indeks bias. Contohnya, jika suatu larutan ya yang diuji terbaca persen breaks-nya misalnya 32%. Nah, maka nilai indeks biasnya adalah 1,38478. Contoh lagi, jika persen breaks-nya 70, nah, maka nilai indeks biasnya adalah di sini 1,46546. Jadi mudah sekali untuk cara membaca tabel persen break menjadi indeks bias. Dan tabel ini adalah untuk suhu 20 derajat Celcius dengan panjang gelombang 589 nanometer. Oke, berikutnya adalah contoh soal. Cahaya merambat dari udara ke gliserin. Berapa cepat rambat cahaya di udara? Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon dan indeks bias gliserin 1,47, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di gliserin. Oke, kita kerjakan. Nah, di sini kita tuliskan yang diketahui ya. C berapa, kemudian N gliserin berapa. Kemudian kita gunakan persamaan N gliserin sama dengan C cepat rambat cahaya di vakum atau di udara dibagi dengan V gliserin, sehingga V gliserin sama dengan C dibagi N gliserin. C nya 3 kali 10⁸ dibagi 1,47 sama dengan 2,04 kali 10⁸ meter per sekon. Kita lihat di sini terjadi apa? Penurunan kecepatan rambat cahaya ya, karena indeks bias tadi. Artinya apa? Gliserin itu
lebih rapat ya daripada udara. Jadi contoh soal yang kedua. Berapa hasil indeks bias pengukuran sampel menggunakan handheld refraktometer berikut ini? Nah, ini kita baca berapa kira-kira persen Brix-nya. Ada yang tahu? Sebelum kita baca persen Brix-nya, kita harus tahu dulu berapa NST-nya. Ya, NST dari skala ini adalah berapa? 0,1%. Oke ya, dari hasil pengamatan batas gelap terang, ini ya batas gelap terangnya, ternyata pada posisi 5,3% Brix dengan NST 0,1%. Dengan konversi pada tabel Brix diperoleh nilai indeks bias sampel terukur sebesar 1,34071. Nah, kemudian kalau kita ingin menguji kemurniannya, maka kita bisa bandingkan dengan nilai yang ada pada literatur. Oke, kita telah sampai pada kesimpulan ya. Jadi apa yang telah kita pelajari hari ini, kita telah belajar tentang indeks bias, prinsip-prinsip indeks bias, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi indeks bias, manfaat pengukuran indeks bias dalam dunia farmasi, dunia industri ya, untuk apa saja, kemudian alat ukuran digunakan, cara pengukurannya, kemudian bagaimana kita mengkonversikan dari nilai persen Brix menuju nilai indeks bias. Oke. Jadi sekarang kita bisa menjawab bahwa dua gambar ini, dua fenomena ini saling berkaitan. Orang tidak akan menemukan handheld refraktometer ini tanpa mempelajari terjadinya fenomena pembiasan ya. Jadi fenomena pembiasan ini yaitu sendok yang tampak bengkok ya. Orang atau ahli pada zaman dulu ya akhirnya menemukan cara apa, yaitu menggunakan alat yang mengukur indeks bias dari suatu sampel ya. Dengan alat ini kita bisa menguji persen Brix-nya, menguji kemurniannya. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.